Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Halo kawal antara Kalteng, uh, balik lagi bersama saya Rendik Andika di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Hari ini saya ada di Kabupaten Pulang Pisau, tepatnya di Badan Pendapatan Daerah. Hari ini tema obrolan kita terkait pajak bumi dan bangunan serta BPHTB dengan narasumber kita Pak Dodi Wijaya, Pak. Betul. Sebagai Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan. Betul, Pak nggih? Nggih. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita baru pertama ketemu, Pak ya, dan ternyata banyak senyumnya, Pak. Selalu ceria, Pak. Sehat selalu. Ini, Pak, ngomongin soal tema kita hari ini, Pak. Secara umum di PUPIS ini ada berapa jenis pajak, Pak, yang di bidang pian gitu? Ya, jadi sama seperti di pemerintah kabupaten kota lainnya di Indonesia, bahwa di Kabupaten Pulang Pisau itu ada 9 mata pajak atau jenis pajak yang dikelola. Jadi ada 2, yaitu yang pertama official assessment, kemudian yang selanjutnya itu adalah self assessment atau yang dihitung sendiri oleh wajib pajak. Oke, wajib pajak ngitung sendiri pendapatannya. Oke, siap. Kalau terkait tema kita, Pak, BPHTB dan PBBP 2 itu kategori apa sih, Pak, dan apa sebenarnya pajak apa itu? Ya. Jadi untuk PBBP 2 itu masuk kategori pajak official assessment. Oke, ditetapkan pemerintah. Ditetapkan pemerintah. Sedangkan kalau BPHTB itu adalah yang self assessment atau dihitung sendiri oleh wajib pajak. Oke. Kemudian apa sih, Pak, masing-masing definisi kedua jenis pajak itu, Pak? Dari kedua pajak itu, yang pertama PBBP 2 itu adalah pajak bumi dan bangunan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, itu yang berdasarkan kepemilikan, kemudian penguasaan terhadap tanah dan bangunan. Oke, kalau BPHTB, nah kalau BPHTB ini adalah pungutan dari pemerintah daerah atas perolehan, baik tanah atau bangunan. Artinya ketika jual beli gitu, Pak? Betul, jadi ada bukan hanya jual beli, sehingga setiap ada perolehan, apakah itu jual beli tadi, kemudian waris, kemudian pemberian hak baru. Jadi setiap ada perolehan itu ada kewajiban untuk membayar BPHTB. Hibah bisa ya? Hibah ya juga. Artinya ketika satu tanah pemilikan tanah beralih ke orang lain itu sekali pajak. Betul. Kalau BPHTB ini sekali untuk sekali perolehan. Kalau BPHTB per tahun. Kalau PBBP 2 per tahun. Bedanya di situ, Pak. Betul. Oke, siap. Terus kemudian, Pak, kalau kita bilang pajak ini kan salah satu jadi sumber pendapatan ya. Iya. Kenapa ini, Pak, bisa jadi tulang punggung pendapatan daerah? Iya, jadi untuk PBB dan BPHTB ini merupakan pajak utama atau pajak induk dari 9 pajak tersebut. Karena PBB ini adalah sifatnya setiap tahun atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Sedangkan BPHTB itu tadi seperti yang di awal tadi, bahwa pungutan atas perolehan, sehingga ini menjadi pajak utama atau pajak induk lah begitu kan, dari beberapa pajak lainnya. Kemudian secara komposisi pendapatan asli daerah itu di Kabupaten Pulang Pisau hampir 50% itu komposisinya berasal dari BPHTB dan PBBP 2. Dari semua komposisi pajak. Betul. Termasuk yang terbesar juga, Pak. Makanya jadi penopang utama lah. Betul, Pak. Kemudian, Pak, kalaunya siapa sih, Pak, yang wajib membayar PBBP 2 dan kemudian satu lagi BPHTB. Ini siapa nih, Pak? Wajib pajak PBB adalah orang atau badan yang menguasai atau memiliki tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Jadi secara singkatnya PBBP 2 itu wajib dibayarkan atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. Sedangkan BPHTB itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan atas perolehan, dan
subjeknya adalah orang atau badan. Berarti ketika ada pemindahan kepemilikan, kalau BPHTB harus melapor dan bayar pajak gitu. Betul. Kalau bayar PBB ini Pak, siapa Pak? Masyarakat, artinya kan tadi masyarakat yang mempunyai pemilikan tanah ya, atau aset. Kemudian kategorinya seperti apa? Apakah SPT bisa, atau yang sudah sertifikat, atau yang seperti apa gitu? Oh ya. Jadi untuk PBB P2 itu mengukurnya tadi dari kepemilikan. Kepemilikan itu memang yang paling tinggi adalah sertifikat. Kemudian di samping sertifikat juga dokumen-dokumen kepemilikan sah lainnya. Seperti GIRIK, SP, SKT, akte jual beli juga masih kita perhitungkan dalam memperhitungkan PBB. Artinya ketika itu ada dokumen resmi itu wajib, kepemilikan wajib gitu ya. Ya, maka akan sebagai juga pajaknya. Nah, kemarin itu ada ngobrol juga Pak terkait PBB P2 itu kalau tidak salah ada yang perbedaan PBB pusat dan PBB daerah. Nah, ini yang banyak belum diketahui Pak, termasuk saya masih awam, cuma baru dengar. Seperti apa ini Pak? Jadi perbedaan PBB pusat atau PBB P5L. P5L apa itu Pak? P5L itu PBB pajak bumi dan bangunan atas perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan sektor lainnya. P5L. Nah, kemudian kalau PBB P2 itu adalah pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Yang membedakannya dari objeknya, kemudian dari pengelolanya. Kalau PBB P2 itu dikelola oleh pemerintah daerah, seperti kami, pemerintah kabupaten. Kemudian untuk yang PBB P5L itu dari pusat langsung. Oke, artinya kalau PBB 2 itu bisa masyarakat secara mandiri. Kalau PBB P5L itu perusahaan dengan skala besar gitu, bisa dibilang seperti itu atau seperti apa? Tidak juga, mungkin bisa juga masyarakat secara perorangan, tapi dia usahanya adalah perkebunan. Yang tadi, perkebunan, dengan skala yang besar. Ada skala-skalanya besar. Oh, siap. Tapi memang seperti yang Bapak sampaikan bahwa yang menjadi sering ada P5L itu adalah badan usaha sih Pak. Badan usaha. Kayak pertambangan juga jarang sudah yang perorangan begitu. Iya betul. Kalau itu bayarnya tetap secara pembayaran tetap bisa misalkan Bapenda Pulpis, atau kalau yang P5L itu Pak tetap di Bapenda Pulpis atau ada kanal tersendiri itu? Jadi sesuai dengan pengelolaannya, pembayarannya juga berbeda. Jadi untuk P5L itu dibayarkan di KPP di Pratama, kemudian kalau yang PBB P2 di Bapenda. Siap. Ketika ini kan suatu kebijakan Pak ya, ataupun sudah ketetapan. Betul. Yang artinya legal secara hukum. Dasarnya apa sih Pak sampai penetapan ditetapkan, dasar-dasar hukumnya? Dasar yang PBB, P2, kemudian ada BPHTB dan P5L itu. Jadi secara umum bahwa untuk pengaturan PBB maupun BPHTB itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Nah, ya, kemudian diatur lagi secara teknis atau diuraikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah. Berarti sudah rigid Pak ya ketentuan-ketentuan. Betul. Termasuk siapa saja ada sepertinya ya. Baru nanti di masing-masing daerah itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 itu untuk menetapkan perda sebagai turunan lagi dari Undang-Undang 1 dan PP 35 tadi. Jadi perda PDRD, perda pajak daerah dan retribusi daerah. Siap. Ketika ada perda itu Pak, gimana pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda ngitung nih Pak PBB-nya, penetapan PBB-nya seperti apa, kemudian penetapan nilai BPHTB ketika ada perpindahan kepemilikan itu seperti apa sih Pak? Jadi perhitungan PBB itu dihitung secara luasan, baik luasan tanah dan luasan bangunannya.
Nah, kemudian kalau BPHTB itu ada beberapa jenis perhitungan sesuai dengan jenis perolehannya. Oke. Nah, misalkan kalau untuk yang jual beli, maka perhitungan BPHTB itu berdasarkan nilai transaksi. Nilai transaksi. Jadi Hitungan persentase atau nilai transaksi apabila dia adalah perolehan pertama itu memperoleh potongan atau NPWP TKP sebesar 80 juta. Jadi misalkan Bapak punya membeli sebidang tanah, nilainya 100 juta, maka itu dikurangkan NPWP TKP 80 juta, sehingga nilainya adalah 20 juta, dikalikan dengan tarif BPHTB 5%. 5%. Itulah nilai BPHTB. 5% dari 20. Iya, dari NPWP-nya. Seperti itu hitungannya Pak. Artinya ada rumusnya ya. Betul Pak, semuanya ada rumusnya dan jelas, sehingga bagi masyarakat yang ingin membayar BPHTB karena dia self assessment, mereka bisa memperhitungkan sendiri Pak. Berdasarkan nilai transaksi yang mereka lakukan, mereka bisa memperhitungkan sendiri, dan setelah mereka memperhitungkan, mereka melaporkan dan mereka membayar langsung. Nanti kami dari Bapenda yang akan memvalidasi kesesuaian baik perhitungan dan syarat-syaratnya. Setelah kami validasi ternyata perhitungannya benar, maka itu bisa lanjut. Oke, kalau misalkan ada belum kesesuaian, bisa dikomunikasikan di mana letak perbedaan hitungnya gitu ya. Artinya sambil edukasi gitu ya. Betul Pak. Jadi biasanya kami pada saat ada perhitungan dari wajib pajak yang masih keliru atau tidak tepat begitu, kami akan melakukan koreksi. Kalaupun mereka sudah melakukan pembayaran, mereka akan kami terbitkan namanya SKPDKB Pak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Oh, kurang bayar. Tuh. Pernah ada lebih bayar Pak? Jarang sih Pak. Ya, kami juga makanya kami dengan bekerja sama dengan notaris, kemudian wajib pajak juga pada saat hendak melakukan validasi, biasanya kami lihat dulu Pak. Jadi kami komunikasikan di awal. Karena kami menghindari adanya LB tadi Pak, lebih bayar tadi. Karena mekanisme untuk penyetoran atau restitusi pajak itu lumayan panjang. Ribet. Sehingga iya betul. Jadi kami di awal kami sudah mewanti-wanti atau mempersiapkan dan mengkomunikasikan dengan wajib pajak yang akan melakukan pembayaran BPHTB. Oke, itu artinya dalam proses pembayaran pajak perhitungan ada tantangan, salah satunya itu Pak. Betul, Pak. Kemudian tantangan lainnya seperti apa sih Pak? Kan kita ini menghadapi masyarakat yang berbeda pemikiran, berbeda karakter, ada yang lembut, ada yang lebih yang resisten. Betul, itu seperti apa sih Pak tantangan yang dihadapi petugas? Iya, jadi kami di Bapenda ini memang untuk tantangan mengelola pajak daerah ini lumayan besar. Namun bukan berarti dengan tantangan yang besar itu maka kami hanya pasif. Kami juga berusaha untuk menggali potensi, kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dengan kondisi yang ada. Jadi bahwa layanan itu kami coba tingkatkan dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satunya yaitu kami ada mobil layanan jejak daerah, yaitu jemput pajak daerah. Yang mana jemput pajak daerah ini merupakan salah satu upaya Bapenda untuk memberikan layanan. Jadi masyarakat itu bisa menghubungi kami dari nomor yang sudah kami siapkan. Hari ini mereka menghubungi, kemudian mereka tinggal mengisi formulirnya, ada NOP, kemudian NOP, kemudian alamat, nama WP-nya. Besok kami petugas yang akan mendatangi Pak. Itu bisa kolektif atau mandiri Pak? Misalkan saya nih sendirian atau perlu kolektif? Bisa mandiri Pak. Jadi kami melihat Pak bahwa terkadang wajib pajak ini yang ada piutangnya itu, khusus yang itu ya, mereka itu tidak bayar pajak itu bukan karena mereka tidak bisa bayar, tapi memang karena mekanisme atau usaha mereka untuk membayar pajak itu yang agak susah Pak. Contoh, misalkan di Kabupaten Pulang Pisau, untuk PBB tanah saja, perkebunan itu pajaknya 21.000 Pak, yang harus dibayarkan. Tapi posisi mereka di Subangau,
Iya betul, jauh Ah, banget Pak. jauh banget, Pak. Jauh banget Pak. Kalau mereka untuk ke Sebangau ke sini, ongkosnya mungkin 5 kali lipat dari daripada pajaknya. pajaknya. Betul. Nah, sehingga kami dengan arahan Pak Kaban dan dukungan dari Bapak Bupati itu melakukan pelayanan jemput pajak ini, Pak. Jadi kami ke Kecamatan Sebangau, di mana kami biasanya itu mengambil jadwal pada saat hari pasar, Pak. Lebih ramai gitu. Supaya pada saat itu kan banyak warga nih kumpul. Kami buka layanan di sana, Pak. Harapannya itu tadi, Pak, agar pembayaran pajak ini bisa tertib dan merata di semua kawasan di Kabupaten Flores. Artinya selain ada permintaan, juga komunikasi langsung dengan pemerintah kecamatan daerah gitu Pak sebelumnya komunikasi. Oh saya akan jadwalnya hari ini nih gitu. Betul, ya. Diumumkan dulu. Betul, Pak. Jadi kami juga di samping dengan kecamatan, kami bekerja sama juga dengan pihak desa, Pak. Karena untuk mengelola atau mengurus pajak daerah ini, kalau Bapenda itu mengelola sendiri, itu tidak mampu, Pak. Sehingga perlu kerjasama dengan pihak terutama pemerintah desa, Pak. Siap. Kayak seperti di Kecamatan Kainilir ini, kami kerjasama dengan masing-masing RT. RT ya? Betul, Pak. Jadi RT itu kami kumpulkan di kantor desa, kami sampaikan SPT PBB-nya, dan itu kami berikan kami berikan semacam insentif untuk dan juga transport, Pak. Agar mereka bisa menyampaikan ke masing-masing warga di lingkup RT mereka. Mereka yang lebih kenal warganya, mereka yang dekat. Harapannya ketika yang ngasih tahu di dekat nih nyaman lah. Ya, komunikasinya bagus. Dan mereka juga tahu nih, oh ini pemiliknya Pak ini. Betul. Tahu sejarah lingkungannya malah. Kalau tanpa mereka, kamu misalkan petugas dari Bapenda aja datang, untuk misalkan masuk langsung ke Kecamatan Pandibatu, kita nggak ngerti, Pak. Betul, Pak. Pak Darto ini yang mana ya? Nggak ngerti kita, Pak. Belum terbatas waktu, Pak. Kadang mungkin 3 hari, 2 hari, 5 hari di situ, Pak. Kalau RT bisa mereka terus. Berapa yang terlibat, Pak? Yang terkait RT itu nanti? Semua RT kah atau seperti apa skema? Jadi tahun kemarin kami masih melakukan penyampaian dan pemungutan PBB itu kerjasama dengan RT itu masih di lingkup Kecamatan Kainhilir, Pak. Jadi kenapa seperti itu? Karena yang pertama juga dari keterbatasan sumber daya yang ada, Pak. Karena walaupun itu dikelola oleh atau disampaikan oleh RT, tapi harus tetap, Pak, dari Bapenda itu sebagai koordinatornya, Pak, yang memonitor. Jadi saat ini masih di Kecamatan Kainhilir yang melibatkan RT, Pak. Tapi signifikan ya, artinya ada dampak signifikan. Alhamdulillah, Pak. Jadi terlihat dari jumlah pembayaran PBB sampai dengan Oktober itu terlihat berbeda, lebih meningkat daripada Oktober tahun sebelumnya. Cocok itu, Pak. Alhamdulillah. Artinya ada progres. Betul. Itu kan secara menghadapi tantangan secara langsung. Kemudian untuk tantangan di era digital nih, Pak. Inovasinya apa sih, Pak? Mungkin dari Bapenda biar masyarakat ini lebih mudah juga. Ketika di kampung tadi kita ilustrasikan pajaknya 12.000 kalau kesini mahal. Betul. Itu inovasinya apa biar mempermudah gitu? Ya. Kalau untuk pemanfaatan teknologi atau digitalisasi sesuai dengan amanat peraturan juga kita diminta untuk melakukan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Nah, kami juga saat ini sudah ada kanal-kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak itu untuk membayar melalui Betang Mobile. Di mana wajib pajak itu tinggal mengisi NOP-nya dan mereka bisa membayarkan pajaknya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan kantor pos. Pospay. Jadi masyarakat, terutama masyarakat atau wajib pajak yang sedang tidak berdomisili atau sedang tidak berada di Pulang Pisau, misalkan ada di mana gitu kan, di tempat yang agak jauh, mereka bisa mendatangi kantor pos terdekat untuk melakukan pembayaran, Pak. Saat ini kami sedang juga bekerja sama atau menjalin kerjasama dengan outlet atau gerai
retail Mm-mm. seperti Alfamart dan Indomaret. Iya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan, tahun depan itu sudah bisa. Oke. Artinya ketika tadi ngomongin Alfamart, Indomaret, berarti Betul. seluruh Indonesia bisa. Kalau misalkan saya nih Bisa, Pak. tidak di sini, kemudian di Palangkaraya atau di Banjar atau bahkan di Jawa bisa. Iya, pas kebetulan misalkan ada perjalanan, Nggih. ini harus bayar pajak nih. Ada gerai Alfamart atau Indomaret, begitu kan, bisa menepi untuk bayar pajak. Bisa. Sekalian belanja malah. Betul. Sekalian belanja, sekalian bayar Bayar pajak. Siap-siap. Artinya juga mengikuti perkembangan digital, Pak, untuk mempermudah Betul. masyarakat sendiri ya. Betul, Pak. Itu nanti apakah dikembangkan juga ke merchant desk pembayaran lainnya, Pak? Secara visi ke depan gitu, Pak? Iya. Jadi harapannya atau kedepannya nanti memang pembayaran secara digital itu bukan hanya untuk bisa membayar di PBB saja, tapi juga bisa membayar untuk pembayaran pajak-pajak lainnya. Namun dalam tahapannya saat ini kan kami masih PBB, Pak. PBB saja. Memang kedepannya atau arahnya nanti akan ke semua jenis pajak. Ya, sambil kita mempersiapkan baik sarana, prasarana maupun orangnya serta sistemnya, sehingga jangan sampai nanti pajak ini bukannya mempermudah adanya digital, tapi justru mempersulit atau menimbulkan kesalahan. Karena menghitung pajak ini tidak boleh salah. Betul. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lebih, masyarakat sebagai wajib pajak dirugikan. Betul. Kurang, ada potensi penerimaan daerah yang tidak tercapai. Jadi harus benar-benar tepat. Pas, Pak lah. Betul. Kada boleh kurang, kada boleh lebih. Pokoknya harus pas. Betul. Kemudian sampai sekarang, Pak, sejauh mana kontribusi BPHTB 2, BPHTB yang kalau Bapak bilang tadi sudah mencapai 50% persentasenya dari seluruh pajak terhadap pembangunan di daerah sendiri, Pak? Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa komposisi pajak daerah hampir 50% itu berasal atau bersumber dari PBB dan BPHTB. Dan untuk realisasi itu juga berbanding lurus dengan targetnya, Pak. Jadi secara keseluruhan itu didominasi secara total penerimaan pajak untuk pemerintah Kabupaten Pulang Pisau itu didominasi oleh PBB dan BPHTB. Hampir 40% itu adalah dari sektor dari PBB dan BPHTB. Itu nanti ketika masyarakat bayar pasti mereka juga ingin feedbacknya, Pak, masyarakat. Bentuknya apa yang diberikan pemerintah feedbacknya untuk masyarakat seperti itu? Iya. Jadi pada saat kami melakukan sosialisasi, edukasi, pelayanan kepada masyarakat, baik PBB maupun BPHTB, masyarakat juga ingin melihat bukti nyata. Apa sih manfaat dari kami membayar pajak? Nah, inilah yang mungkin kami sampaikan, salah satu tantangan dari kami. Kami harus bisa menyampaikan bahwa pajak ini nanti akan dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana fasilitas umum di Kabupaten Pulang Pisau. Itu bisa kita lihat dari dibangunnya jalan, kemudian sarana dan fasilitas lainnya, sehingga masyarakat itu bisa melihat, Pak, bahwa pajak yang mereka bayarkan itu nyata menjadi sebuah pembangunan yang bisa mereka rasakan. Jadi mereka ada jalan yang rusak, itu bisa kami segera perbaiki karena masyarakat tertib membayar pajak. Termasuk ini, Pak, pembangunan lampu yang kayak gini, yang baru, yang ada tempat nongkrongnya, itu juga ada dipajak juga, Pak, ya? Iya, Pak. Jadi pajak itu merupakan pendapatan asli daerah yang menjadi bahan bakar, Pak. Bahan bakar pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Siap. Berarti, Pak, artinya pendapatan pajak juga bisa dirasakan melalui program langsung maupun program lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Betul, Pak. Mungkin, Pak, harapan dari Bapenda sendiri, Pak, terhadap masyarakat terkait kesadaran membayar pajak sendiri seperti apa sih, Pak?
eh, harapan kami ya, yang jelas mungkin ini juga harapan Bapenda-Bapenda lainnya kan Pak. Jadi Se-Indonesia ya. iya. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati serta unsur pimpinan lainnya yang memberikan dukungan penuh kepada kami Bapenda Pulang Pisau untuk dapat menggali potensi PAD agar pendapatan asli daerah ini bisa meningkat dan kesadaran masyarakat itu bisa meningkat, Pak. Dan menjadi hal yang paling utama saat ini bagi kami Bapenda Pulang Pisau adalah melakukan pemutakhiran data, Pak. Jadi di samping kita menuntut masyarakat untuk bisa tertib atau sadar, dari kita juga perlu berbenah, Pak, terutama masalah data, Pak. Siap. Jadi kalau menurut kami sulit sekali untuk mencapai sebuah target yang maksimal jika datanya itu belum tertata atau terkelola dengan baik. Ya, jadi makanya di samping kami melakukan edukasi, kemudian memberikan pelayanan dengan melakukan pembayaran jemput bola, jadi kami mendatangi masyarakat. Kemudian kami juga melalui saluran informasi kami, sosmed kami, TikTok, Pak. Ya betul, kami menyampaikan peraturan-peraturan yang harapannya masyarakat itu bisa mengetahui dan paham bahwa ada kewajiban membayar pajak, kemudian mereka juga mengetahui bagaimana perhitungannya. Oke, siap. Mungkin Pak sebagai closing statement, mungkin Bapak bisa menyampaikan ajakan atau apapun agar masyarakat bisa lebih tergugah dan kesadaran meningkat terkait bayar pajak, atau mungkin Bapenda punya jargon khusus, Pak? Kalau jargon saya kurang paham ya. Tapi saya berharap dan saya mengajak masyarakat Pulang Pisau sebagai wajib pajak agar bisa membayar pajaknya dengan tertib dan sesuai dengan kepemilikan baik tanah dan bangunannya. Terutama untuk PBB dan BPHTB. Karena apa? Karena dengan membayar pajak dengan tertib, dengan tepat, maka itu akan juga menaikkan nilai investasi baik tanah maupun bangunan yang masyarakat atau wajib pajak miliki. Oke, siap. Mungkin itu Pak sudah cukup gamblang, cukup jelas saya kira penjelasannya. Kita sama-sama berharap wajib pajak semakin taat terhadap pembayaran pajak dan nanti dibalikan lagi ke program masyarakat lagi, Pak. Iya, dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Betul, siap. Sekian Kawal Antara Kalteng, bincang-bincang kita dengan Pak Dodi Wijaya terkait PBB dan BPHTB. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap Pak. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.